Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa ala lisani waftah ala qulubil hadirat mustami'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif asy-syarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa anwarihima wa asrarihima wa amadda ilayna wadhihima. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal swiji fi dzikril ahaditsi ing dalem nutur atau ing dalem menyebut pira-pira hadis wal athari lan pira-pira pengendikane sahabat. Athar itu hadis mauquf, hadis yang tidak sampai ke Rasulullah tapi sumbernya dari sahabat, namanya athar. Al-waridati kang tumeka apa ahadis wal athar fi raf'il ilmi ing dalem nerangaken ilange ilmu atau diangkate ilmu dari Allah Ta'ala. Hadis menerangkan masalah diangkate ilmu atau diilangane ilmu wa nuzulil jahli lan temurune kebodohan. Ilmu ilang, kebodohan muncul. Wa ingzarin nabi lan olehe medden dari Kanjeng Nabi atau ngelingaken Kanjeng Nabi. Wa ingzarin nabi lan olehe ngelingaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya'lamihi lan meruahaken Kanjeng Nabi bi annal akhira ing satuhune zaman akhir iku syarrun ala wa anna ummatahu lan satuhune umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku satat tabi'u bakal manut sapa ummatahu al muhdasati ing pira-pira perkara kang anyar. Al-muhdasati ing pira-pira anyar, pira-pira kang den gawe-gawe minal umuri nyatane saking pira-pira urusan wal bid'ah lan pira-pira bid'ah wal ahwa'i lan pira-pira hawa nafsu. Wa anadina lan ing satuhune agama iku innama yabqa angin pestine masih langgeng apa din
langgenge inda khossatin ing dalam sandinge wong-wong khusus, inda khossatin ing dalam sandinge wong tertentu, minan nasi nyatane saking manusa. Ini mau menjelaskan tentang hadis-hadis dan athar yang meliputi bahwa nanti ilmu itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala, dan banyak berkeliaran orang-orang bodoh, dan beberapa peringatan Rasulullah kepada umatnya ya, bahwa zaman akhir itu adalah zaman yang jelek, yang ala ya, zaman sing orang apik. Dan nanti umatnya banyak mengikuti amaliyah-amaliyah yang baru ya, berupa bid'ah, mengikuti hawa nafsu dari sebagian orang gitu. Dan agama itu nanti hanya bisa dipegang oleh orang-orang tertentu. Qala ngendika sapa Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sapa Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathul Bari, ing dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah dari Imam dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Dari Sahih Bukhari itu disyarahi, diperjelas lagi secara luas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadisnya primen yaqbitullahu al-ulama'a, yaqbitu nyabut, yakbitu bakal nyabut sapa Allah Gusti Allah al ulama ing ulama. Gusti Allah bakal mencabut jiwa para ulama, nyabut rohe para ulama. Ketika kemudian Allah Ta'ala mencabut para ulama, wa yakbitu lan nyabut sapa Allah al ilma ing ilmune ma'ahum sertane ulama. Ketika Allah Ta'ala kudu mencabut para ulama sekarang ini ya, sekarang banyak para ulama situ ya, para situ baru kemarin 1 hari yang lalu Kiai Zainuddin ya, Kiai Sepuh Pesantren Pelosok Al-Falah itu situ. Nah, ketika para ulama dicabut Allah Ta'ala, itu hakikatnya juga Allah mencabut ilmu, karena ilmunya itu nempel pada ulama yang dicabut itu. Berarti Allah mencabut ulama ya sama dengan mencabut ilmu. Paling tidak ketika kita mau menimba ilmu lagi kepada beliau sudah nggak bisa. Jadi orang-orang yang berkesempatan cari ilmu itu sumbernya sudah hilang, sudah ada yang hilang. Di pelosok sudah ada yang hilang, Kiai Hasyim, Kiai Zainuddin, seperti itu. Banyak, di Situbondo ada 4 itu ya. Kemarin di Pandanaran juga 3. Banyak sekali. Jadi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mengambil roh para ulama. Ketika kemudian Allah Ta'ala mencabut roh pada ulama, banyak ulama yang meninggal. Fatan sya'u, watan sya'u, watan sya', maka pada muncul, watan nuli pada muncul apa ahdasun, piro-piro bocah nom, apa ahdasun para piro-piro pemuda.
yanzu kang pada numpaki ya, kang pada numpaki pada ngelompati pada nindihi sopo ba'duhum setengah ahdas ala ba'din ingatase sebagian kang lain kang weneh ala ba'din atas setengah kang weneh nazwal air kaya umpamane apa numpakine onta ya al iri ingatase onta kang liyane. Di sini digambarkan jadi nanti akan muncul beberapa kaum muda ya, kaum muda yang saling mengklaim kebenarannya ya, sehingga bisa apa ini istilahnya antara kelompok pemuda satu dengan yang lainnya ini saling bergumul ya, saling bergumul untuk menjajakan kemampuannya meskipun tidak sesuai dengan aturan agama, tapi justru dijadikan satu persatuan yang kuat ya. Ini digambarkan kayak ini nazwal ir alal ir kaya numpakine onta maring onta liyane, artinya apa, kawin gitu loh ya, onta kawin ini kan numpaki maring onta liyane. Wa yakunu lan ana apa syekhu guru besar, wa yakunu lan ana sapa syekhu guru besar fihi min dalam ahdas iku mustad'ifan atau mustad'afan, iku mustad'afan dibilang apes, dibilang lemah, dianggap lemah. Jadi muncul para pemuda ya, seperti sekarang sudah nampak sekali ya, para kiai pesantren pada wafat, lalu muncul beberapa tokoh-tokoh muda ya, yang saling menguatkan satu dengan yang lain ya, yang kemudian nanti berfatwa dengan fatwa menurut pandangan masing-masing ya, pandangan sendiri tanpa berpedoman pada kitab-kitab salaf ini. Kadang-kadang dengan dalih kembali ke Al-Quran ya, kembali ke hadis ini, seperti itu. Dia tidak mau membaca kitab-kitab maksudnya takrib ya, sapina itu enggak kepake. Karena itu katanya adalah karangan manusia biasa, karangan wong biasa gitu loh. Jadi kita akan ngambil yang asli Al-Quran, yang asli Al-Hadis ya. Tidak sadar bahwa Al-Quran sampai sekarang masih terjaga adalah oleh para ulama, oleh para ulama sampai saya terjaga ya. Hadis juga dimunculkan oleh ulama. Al-Bukhari itu ulama ya, bukan nabi, ulama. Dan ulama yang termasuk ulama sudah mengikuti mazhab ya. Imam Bukhari kan ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i. Syafi'i ulama, Imam Syafi'i ya. Bukan sahabat, bukan nabi, ulama.
Tapi hadis Sahih Al-Bukhari yang menjadi andalan ya kita semua, termasuk andalan mereka yang ghairi minna, itu andalannya hadis Bukhari. Karena memang Sahih Bukhari ini termasuk kitab pedoman kedua setelah Al-Quran. Itu sepakat dari para ulama seperti itu, ulama hadis. Pedomannya hadis. Pun moni kitab Sapinah, Qala Syafi'i misalnya, orang gelem. Orang takrib, Qala Imam Hanafi, Qala Asy-Syafi'i, itu enggak mau. Milki hadis Al-Bukhari. Padahal penyusun hadis Bukhari sendiri, yaitu Imam Bukhari, itu ulama hadis yang bermadhab mazhab Syafi'i gitu loh, memegang teguh ungkapan-ungkapan pendapat-pendapat Imam Syafi'i, itu Imam Bukhari ya. Tapi lucu wong-wong sing dengan cekelan kitab Al-Bukhari tidak mau berpedoman dengan kitab kuning, dengan kitab salaf ya, yang isinya qaulal ulama gitu. Padahal kan Al-Bukhari sendiri itu yang nyusun ulama ya. Ulama. Jadi banyak orang-orang kelompok Islam yang mengatakan saya tidak bermadhab, nggak bermadhab saya. Orang bermadhab, orang Syafi'i, orang Hanafi, orang Hambali, orang Maliki, enggak. Tapi ada kesepakatan sendiri gitu loh. Jadi ada semacam pendapat kelompoknya sendiri tanpa mengikuti pendapat imam yang 4 gitu. Tapi ketika ditanya rukun iman nabi, rukun apa? Fardune wudu nabi ra ana 6. Betul mesti ya. Ana 6 fardune wudu. Lah kok tahu dari mana? Ya, kan guru-guru kita ngajarnya seperti itu. Ana 6 fardune wudu, ana 6. 6 apa bae ndelen? Niat. Pinter basuh wajah, basuh 2 tangan, kemudian ngusap kepala sebagai kepala, mencuci kaki, tartib seperti itu. Lalu ditanya, hadis ana beli kowe? Sing moni rukune banyu wudu ana 6, ana ta beli? Ana. Ya. Quran ana Quran. Ya. Padahal kalau kita cari di Quran enggak ada. Sing muni fardune wudu anak 6 kowe laka. Siji niat laka. Nomor 6 tartib enggak ada. Yang ada yang mengatakan begini, idza qumtum illa sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya itu dong. Ngerepan sholat itu Qur'annya begini, kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajahmu, basuhlah 2 tanganmu sampai siku, usaplah sebagai kepalamu, lalu basuhlah 2 kakimu. Hanya itu ada 4 ya. Mesti nek panurut Quran 4 tok rukun banyu wudu itu. Hanya ngusap masuk wajah, masuk tangan, ngusap kepala, kaki, sudah itu. Bukan 6 ya. Kalau 6 itu sudah masuk fikih, sudah bukan hadis ya. Sudah masuk fikih. Jadi bukan hadis, bukan. Hadis cuman hasil rangkuman dari para ulama itu.
Apa hadisnya? Ada hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, begitu ya. Innamal a'malu binniyati artinya apa? Semua amal yang bernilai ibadah itu dinyatakan sah apabila diniati, begitu. Itu arti dari hadis innamal a'malu binniyati, bahwa seluruh amal yang mengandung nilai ibadah itu akan sah dengan cara diniati. Tanpa niat nggak sah, begitu. Lalu dimasukkan oleh para ulama kita, Imam Syafi'i masukkan, oh kalau begitu penyebut kan amal ibadah, maka kudu niat baru, oh berarti nomor siji niat, begitu ya. Deleng-deleng innamal a'malu binniyati. Ora laka kanjeng Nabi kaya banyu wudu anu ya niat dhisit mboten wonten, ada niat tatan kok wajib Anda seperti itu ya. Tapi para ulama sendiri yang kemudian menentukan bahwa banyu wudu kudu niat, orang niat ora sah. Akhirnya jadikan satu rukun. Oh, rukun wudu berarti siji niat, gitu. Itu sudah masuk pembahasan fikih namanya ya. Pembahasan fikih. Gitu. Lalu dalam Al-Qur'an penyebutannya kok wajah, tangan, kepala, kaki. Oh, berarti kan itu prakteknya harus urut. Orang kena wudu sikil disit. Karena apa? Quran menyatakan seperti itu kira-kira. Wajah dulu, kemudian tangan, kepala, kaki. Oh, berarti harus tartib. Lalu dikatakan nomor 6 tartib, begitu. Itu ulama harusnya kan seperti itu. Ya. Bukan dari hadis ya. Tapi rekayasa ulama. Nah, kemudian ketika mereka mengatakan saya enggak bermadzhab, enggak Syafi'i, enggak Hambali, tapi takoni rukun wudu ana 6 ya. Jadi mereka itu bermadzhab orang aku ngono loh, seperti itu. Beli paham. Nah, ini. Nah, sekarang banyak bermunculan para ulama muda ya, apa namanya, tampil di televisi ya wis ya. Cukup memperdalam 2 hadis saja bolak-balik terangkan, muncul televisi langsung diundang kiai, langsung seperti itu. Menjadi pedoman umat. Padahal wa yakunu syekh fihim mustad'afan. Padahal ini guru-guru mereka sendiri sebetulnya itu termasuk kelompok-kelompok lemah, pengetahuannya lemah. Wong belajar 8 bulan atau mulai duwe muridnya belajar 6 bulan wis dadi orator, sudah jadi pembicara di acara-acara pengajian ini 6 bulan. Jadi gurune dhewek lemah sebetulnya ya. Warawa lan nyeritaken sapa Abu Mamah Imam sahabat Abu Mamah radhiyallahu an. Sahabat Imam Abu Mamah menerangkan, lama kana sumasane terjadi sumasane anak opo hajjatul wada, haji wada, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas haji wada qoma mangga jumeneng sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jamalin ing dure onta. Ala jamalin dure onta ada makang warna coklat, onta berwarna coklat.
Pas hadi wajah Rasulullah mengendarai onta di situ, di atas onta. Faqala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas khudhu minal ilmi qabla ayyuqbadu wa qabla ayyurfa'a minal ardi. Ini pada saat wajah Rasulullah menyampaikan, ya ayuhan nas, manusia seluruhnya, semua orang, khudhu ngalapas sira kabeh minal ilmi saking ilmu, carilah ilmu qabla ayyuk bado ing dalam sadurunge yen tah den cabut apa ilmu, qabla ayyuk bado ing dalam sadurunge den cabut apa ilmu, wa qabla yurfa lan sadurunge diilangaken atau diangkat apa ilmu minal ardi saking bumi. Pada masa Rasulullah sendiri diingatkan, ayo para sahabat pada ngolet ilmu, di mana masih adalah ilmu sebelum ilmu itu diambil oleh Allah, begitu. Sebelum ilmu itu akan naik, diangkat dari bumi. Jadi sudah ada peringatan pada waktu itu, pada masa Rasulullah 1400 tahun yang lalu. 440 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan bahwa nanti ilmu itu akan hilang loh. Ayo cari ilmu sebanyak-banyaknya. Saat durungnya ilmu hilang, begitu. Ala eling-eling, ingatlah, inna dhahab ilmi, ala eling-eling, inna dhahab ilmi sadune ilang ilmu iku dhahabu hamalati ilange wong kang duweni ilmu. Bahwa yang dimaksud hilang ilmu ini berarti adalah kematian orang yang mempunyai ilmu, begitu ya. Ketika orang berilmu meninggal dunia, maka berarti ilmu di dunia, di atas bumi ada yang hilang, ikut yang meninggal itu ilmunya. Fasalu Arabiyun fasalu nulitakon ing Nabi. Fasa'alahu nuli taqwa ing Kanjeng Nabi sapa Arabiyun, kaum Arabi. Arabi itu orang ini, orang udik ya, daerah pedalaman, daerah primitif mestilah ya, masih tabu. Kadang-kadang ada yang ngatakan wong alasan gitu loh. Kalau itu orang-orang alasan, orang hutan, tinggalnya jauh dari keramaian, ya. Ditempuh juga sulit. Orang Arab ini bertanya kepada Rasulullah, faqala nuli matur sapa Arabi, matur ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna, wa baina azharina al-masakhif wa qad ta'allamna ma fiha wa 'allamnaha abnauna wa nisa'una, abna'ana wa nisa'ana wa khuddamana. Ya Rasulullah, Gusti Rasulullah, kaifa yurfa'u hale oyo apa yurfa'u diangkat apa ilmu-ilmu minna saking kita. Maksudnya kepripun Kanjeng Nabi, kok ilmu diangkat diilangaken minna saking kita, padahal Pak wa bainal harina
iku dalam antarane ngarep kita atau ngarane ing dalam antarane ing dalam antarane ngarepe kita ya di hadapan kita al masahifu utai pira-pira mushaf. Primen ilmu ilang wong di hadapan kita ada Quran kok. Nah ini jadi ada Arab tanya Rasulullah pripun ical ilmune, maksudnya pripun kan wonten Quran ini. Wa qad ta'allamna lan teman-teman wis belajar sapa ingsun ma ing perkara fiha kang ana ing dalam masahif. Kita kan belajar ilmu, belajar Al-Qur'an ya. Belajar isi Quran apa aja kita udah belajar itu. Malah wa 'allamna lan wis mulangaken ingsun. Wa 'allamna lan mulangaken ingsun ha ing masahib abna ana ing pira-pira anak lanang ingsun. Wa nisa'ana lan ing pira-pira wong wadon ingsun wa khuddamana lan ing pira-pira khadim ingsun. Pira pembantu ingsun. Dadi kepripun kok moni ana ilmu pan ilang, pan diangkat. Wong wonten Quran kok. Quran sudah kami pelajari, sudah kami ajarkan kepada anak-anak kami, pada para pembantu kami, tak akan diajarkan Al-Quran. Farafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi, farafa'a nuli ngangkat ilaihi ilaihi maring Arab ra'sahu ing sire Kanjeng Nabi. Wa huwa halau Kanjeng Nabi iku mughdibun wong kang bendu. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu Rasulullah langsung ndegek ya delengna wong sing takon Arab itu dengan dengan menampakkan aura bongbong ya. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi Rasul mengatakan bahwa ilmu nanti diangkat oleh Allah dari bumi, ilmu itu akan dicabut dengan disebutnya para kiai. Ana takon dicabut kepripun ya Nabi? Wong matur Quran kok ya. Kita juga belajar isi Al-Quran. Saya ajarkan nanti kepada anak-anak kita semua. Nah itu priben ilmu hilang. Artinya berarti ilmu masih tetap ada gitu loh, kata Arab. Rasulullah kemudian menampakkan tidak bongbong, tidak suka ya dengan faqala nulidaw sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi ngendikan Nabi wa hadzihil yahudu utawi ikilah kelompok Yahudi wa nasara lan kelompok Nasrani kaum Nasrani iku baina azharihim ing dalem antarane ngarsane Yahudi Nasrara iku bainarihim dalam antarane ngarsane ngarepe Yahudi Nasrara al masakhifu utawi pira-pira mushaf. Rasul mengatakan lawang Yahudi Nasrani zaman dahulu itu ada pegangannya, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada kitabnya. Nasrani Yahudi kan ada kitabnya sama ya, sama ada kitabnya. Tapi apa walam yata'allaqu, hal orang pada cekelan sopo Yahudi Nasrani minha saking masahib biharfin kelawan huruf siji ya, kelawan sak huruf baik
Fima dalam perkara jaa kang tumakahum nekani hum ing Yahudi Nasrani bihi kelawan gawa ajaran sapa ambiya piro-piro nabine Yahudi Nasrani. Dicontohkan Rasulullah kemudian mau Yahudi Nasrani nabinya ada, kitabnya ada, tapi ternyata apa? Ternyata mereka tidak menggunakan kitabnya sebagai pedoman. Ternyata ini sampai Injil baik ketika Nabiullah Isa alaihissalam meninggal wafat ya, lalu ada Injil yang jadi pegangan, ternyata malah wani-wani dirubah-rubah Injilnya. Nah, ini orang tadi pedoman malah digawe kepentingan akhirnya itu kepentingan. Antara lain misalnya apa, berita tentang akan hadirnya Nabi akhir zaman dihilangkan di situ. Dihilangkan. Semeninggu anak Nabi namanya Ahmad itu dihilangkan di kitab Injil oleh mereka sendiri ya. Itu. Sehingga akhirnya kitab Injil tidak menjadi pedoman. Nah, ini Rasulullah menyampaikan seperti itu. Nasrani Yahudi pedomannya anak kok, tapi kan nggak dipakai ternyata. Yang digunakan justru malah pendapat diri masing-masing. Ya, yang diutamakan akal, bukan pedoman kitab. Nah, ini akalnya. Artinya berarti kan termasuk nanti umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini juga akan terjadi seperti itu. Qur'ane ana, hadise ya ana, kitabe, tapi banyak kalangan umat Kanjeng Nabi sing tidak beramal sesuai dengan Al-Qur'an, hadis banyak. Malah yang mengerikan kan munculnya para ulama-ulama muda yang berfatwa tentang ajaran Islam dan mengatakan ini hadis Rasulullah, tapi ternyata bukan hadis. Seperti ya Al-Maghfurlah ini ya, Allah yarham, Tengku Zulkarnain itu ya, yang wakil MUI gitu ya, itu masuk. Tapi bukan ulama dia itu, duduk kiai, duduk santri, hanya yaitu mencari ilmu agama dari pinggiran ya, dari Google, dari majalah seperti itu. Ini. Termasuk yang ditawan sekarang itu sampai itu yang dikenal menjadi Gus Nur ya. Gus Nur yang sekarang dipui itu ada dalil, anak teman dalil Quran, dalil hadis mengatakan ayat sekian, surat ini sekian, digoleti lah kan ini surat ini Quran ini semuanya ayat sama ngarang gitu loh ya. Ngarang. Nah ini munculnya orang seperti itu di masa-masa akhir kayak gitu muncul, dan sekarang ternyata Indonesia sekarang banyak sekali ya yang masuk kategori hadis ini, bahwa nanti akan muncul kelompok-kelompok tertentu nah, yang berfatwa mengatasnamakan agama. Jadi mempolitisasi agama, mengatakan ini ayat Quran, ayat sekian Quran dikoliti laka. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Mas'udin, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ngendikane primen la yazalu ora ilang-ilang, ora gingsir-gingsir, artinya berarti masih ada gitu loh. La yazalu masih ana sapa annasu manusa iku
iku mustamilina pada kemulan, iku mustamil pada kemulan, pada bungkus sapa nas bi khairin kelawan kebagusan. Banyak umat-umat Islam yang dibungkus kebagusan, dibungkus atas nama Islam, ma'atahum selagine nekani ing nas apa al ilmu min ashabi Muhammadin, nyata saking pira-pira sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kabirihim dan pira-pira tokoh sahabat. Jadi di kalangan sahabat sendiri sudah nampak ya, pada masa Rasulullah masih ada, sudah nampak orang-orang seperti itu. Apalagi sekarang gitu ya, pada masa Nabi masih sudah ada. Jadi mustamilina bi khair. Nah ini. Tapi fa idza atahum mangkana nikane nekane ing nas, wa idza ata mangkan likane teka ing nasum apa ilmu min kibali asghirihim, min kibali asghirihim saking arahe, dari min kibali bukan muqablu ya, tulisan Arab ya menang bae sih ya, tiwacak nublu ya nurut, kibali nurut kan gitu, tergantung si pembacane. Min kibali asghirihim saking arahe asore si ashab tafarraqat lan pecah opo ahwauhum piro-piro pendapat hawane sinas. Nah, ketika kemudian ilmu itu disampaikan ya dari orang-orang yang tadi mustamil bi khairin, halaku mangka pada rusak sopon nas. Ini halaku mangka pada rusak sopon nas. Jadi banyak fatwa-fatwa dari para kiai yang ternyata tidak berpegang pada aturan yang ada, sehingga manakala orang-orang yang mendengarkan itu mengikutinya, maka orang itu akan hancur dengan sendirinya. Nah ini akan hancur karena ikut fatwa beliau, fatwa mereka itu ya hancur. Jadi sekarang banyak ya kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengatasnamakan agama atas nama bela Islam ya, ini ternyata banyak fatwa-fatwa yang menjerumuskan. Ini yang para umat menjadi bingung, akhirnya tersesat. Warawa al-Bukhari wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.